الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bihikmatihi, dengan hikmahnya, lam yab'ats nabiyyan bihadat tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Perhatikan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi melainkan, atau tidaklah mengutus seorang nabi dengan tauhid ini, tauhid uluhiyah, melainkan Allah Ta'ala menjadikan baginya a'da, para musuh. Nah, sehingga ini termasuk sunnatullah ya, bahwasanya ahlul haqqi itu banyak musuhnya. Nah, bukan apa? Bukan sedikit. Ini ada para nabi dimusuhi. Para nabi dimusuhi. Bahkan Nabi kita Muhammad dibilang kahin, dibilang dukun, dibilang juga sahir, tukang sihir, dibilang juga apa? Majnun, gila. Bahkan terkadang beliau juga dipukul sampai mengeluarkan darah, tapi beliau tidak balas. Bahkan beliau cuma mengusap darah yang keluar dari wajahnya ketika dipukul itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga panutan untuk bersabar. Di antaranya adalah apa? Agar kita bersabar sebagaimana sabarnya ulul azm minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azm dari kalangan para rasul, wa la tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Jangan tergesa-gesa dalam berdakwah, dalam artian tidak melihat kanan kiri. Perhatikan baik-baik dan bersabar di dalam menghadapi ujian, cobaan, rintangan, halangan, baik itu berupa perbuatan, ucapan, makian, pengusiran dan semisalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga panutan kita dalam bersabar di antaranya adalah apa? Adalah para anbiya tadi itu. Di antaranya ulul azm. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azm fa'lamu. Ada 5 ulul azm. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itu ulul azmi rasul ya. Kemudian dengan adanya kesabaran barakallahu fikum, kita dalam berdakwah insyaallah taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ketika bersabar di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, Allah Ta'ala akan bukakan pintu kemenangan, pintu kemudahan, dan bahkan Allah Ta'ala akan jadikan dia seorang pemimpin panutan dalam agama ini. Ketika apa? Ketika dia bisa memegang 2 kunci, as-sabr wal yaqin, kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah. Apa kata Allah Ta'ala? "Wa ja'alna minhum", dan kami telah menjadikan di antara mereka a'immah, para imam, para tauladan yang diambil panutan. Yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dari petunjuk kami. Tapi apa? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi ketika kita berdakwah, barakallahu fikum, walaupun banyak halangan rintangan, kita bersabar dalam berdakwah tersebut dan yakin bahwasannya pertolongan itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala dekat. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Dan inilah al-haq, pasti diuji. Dan inilah al-haq, pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum. Ila an ya'tiya amrullah. Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka tampak unggul di atas kebenaran. Dan tidak membahayakan mereka orang yang mencaci maki mereka, menghinakan mereka, dan tidak membahayakan mereka
tidak membahayakan ahlul haq orang-orang yang apa? Yang menyelisih mereka hingga tegak hari kiamat. Ai ila qurbi qiyamis saah, maksudnya adalah hingga mendekati tegaknya hari kiamat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau An-Nuniyah, apa kata beliau? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatir rahmani. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatir rahmani, kata beliau. Yang namanya kebenaran itu mansurun, pasti akan ditolong. Tapi ingat, wa mumtahanun, dan juga akan diuji. Diuji dengan orang-orang yang jahat di sekelilingnya, bahkan terkadang diuji dengan kejahatan yang ada dalam keluarganya, ada seperti itu juga. Tapi apa? Fala ta'jab, jangan merasa heran. Fahadai, dua perkara ini, ujian dan pertolongan ini yang ada pada kebenaran apa? Sunnatur Rahmani, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berikutnya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan syaitan ins dan syaitan jin, yang mana sebagian mereka memberikan wahyu untuk sebagian yang lainnya. Zukhrufal qaul, dengan menghias-hiasi ucapan, kalam yang dihias-hiasi. Ghurura, untuk menipu kaum muslimin, menipu manusia. Itulah syaitan. Jadi syaitan ins wal jin itu adalah pasukan-pasukan tentara-tentara siapa? Tentara-tentara iblis laknatullah alaih. Karena iblis itu adalah syaitan rajim. Iblis itu adalah abul jin, bapaknya para jin itu iblis. Sebagaimana apa? Adam alaihissalam bapaknya para manusia. Ini sebagaimana fatwakan oleh Syekhuna Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, ketika Anas sempat tanya berkaitan masalah apakah iblis itu banyak ataukah satu. Kemudian apakah iblis itu memiliki pasukan, kemudian pasukannya dinamakan dengan iblis juga ataukah syaitan? Beliau menjawab bahwasannya kama ana Adam abul bashar, sebagaimana Adam itu adalah bapaknya para manusia, fa iblis abul jin, maka iblis ini bapaknya para jin. Tapi ingat, jin ini ada dua, dalam artian abu syayatin itu apa? Abu syayatin iblis. Kalau jin ada jin yang muslim, yang kafir ada. Barakallahu fikum. Adapun pasukan-pasukan iblis laknatullah alaih dari kalangan jin dan manusia, syayatinul jins dan syayatinul ins, itu apa? Itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Itu pasukan-pasukannya. Adapun iblis cuma satu saja. Adalah syaitan rajim yang mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalam dari surga itu. Sehingga wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa, satu iblis. Paham ya? Jadi iblis ini adalah apa? Abu syayatin, bapaknya para syaitan itu iblis. Pengikutnya banyak sekali. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan jin dan dari kalangan syaitan ins dan syaitan jin. Na'udzubillah ya. Barakallahu fikum. Adapun jin jangan dipukul rata. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahlus sunnah, ada yang sunni salafi, ada yang syiah, rafidah, ada juga jin seperti itu. Tapi kalau syaitan itu tidak ada kata lain kecuali syaitan itu sudah kafir. Barakallahu fikum. Wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'ulumun katsirah. Terkadang pada orang-orang yang memusuhi at-tauhid, para musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu yang banyak. Wa kutubun, dan bahkan memiliki kitab-kitab karangan-karangan. Wa hujjatun, dan bahkan terkadang memiliki hujjah-hujjah. Tapi perlu diingat ya, hujjah yang dimaksud sini adalah apa? Adalah dalil-dalil yang dusta. Terkadang dalilnya benar, tapi sama mereka dipoles-poles. Dalam artian apa? Dalam artian sama mereka dihias-hiasi. Sehingga dinukilkan asal yang sangat bagus itu ucapan Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Apa kata beliau? Alaika bi athari man salaf. Berpegang teguhlah engkau dengan jejaknya para salaf. Wa in rafatakan nas, walaupun manusia itu mengusirmu, membencimu, menolakmu. Wa iyyaka wa ar rijal, kata beliau. Dan berhati-hatilah engkau dengan pemikiran para tokoh, pemikiran orang-orang yang bodoh. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi pemikiran tersebut dengan sebuah ucapan, dihias-hiasi, kamu harus berhati-hati. Barakallahu fiik. Paham itu ya? Karena kalau cuma sekedar ucapan manusia biasa, dalam artian selain Nabi kita Muhammad SAW itu bukanlah hujjah.
Kalau mencocoki Al-Qur'an Sunnah barulah jadikan hujjah. Tapi kalau seandainya keluar atau menyelisih, menyimpang dari Al-Qur'an Sunnah bukanlah hujjah. Nah, sehingga kulluna radun wa mardudun. Masing-masing kita semuanya apa seluruhnya? Ditolak dan ditolak. Paham? Menolak dan ditolak. Illa qaula sahib hadzal qabr. Kecuali apa? Kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu kuburan Rasulullah SAW yang diucapkan oleh siapa waktu itu? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah itu. Nah, bahwasanya kita semuanya apa? Radun wa mardudun. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Nah, karena pemilik kuburan ini maksudnya kuburan Rasulullah, dalam artian adalah Rasulullah itu sendiri adalah apa? Ucapannya jadi hujjah. Nah, jangan dibantah. Karena ucapan Allah dan Rasulnya itulah yang dijadikan panutan. Barakallahu fikum. Al-Qur'an was sunnah. Naam. Kama qala ta'ala, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm." Sombong mereka. Ketika datang kepada mereka para rasul mereka, datang dengan bukti, dengan bayyinah, bukti kebenaran, ilmu yang bermanfaat. Naam. Justru malah mereka farihu biha, farihu bima 'indahum. Mereka lebih bangga dengan apa yang ada pada mereka minal 'ilm, ilmu yang mereka miliki. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya mereka menolak gitu loh, menolak ajaran, menolak syariat yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Mereka lebih bangga dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu yang diambil dari nenek-nenek moyang mereka. Paham ya? Ajdad, ya, para kakek-kakek atau nenek moyang mereka terdahulu diambil ilmunya, ilmu kesyirikan ya maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam melangkah. Usahakan kita semaksimal mungkin tidak bersandarkan dengan akal, tapi bersandarkan dengan dalil. Kalau bersandarkan dengan dalil, insya Allah selamat. Tapi ingat, ahlu bid'ah wad dalal, kapanpun mereka menggunakan dalil yang sahih, pasti apa? Pasti melainkan dalil tersebut akan membantah dia sendiri. Paham itu ya? Terkadang kita jumpai ahlu bid'ah, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Tapi ucapan itu kalau kita perhatikan membantah ucapan dia sendiri. Paham ya? Dalil yang dia nukilkan, nah itu apa? Ya dinukilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, itu membantah dia sendiri. Biarkan itu aja. Naam. Barakallahu fikum. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan, hikmatullah ta'ala fi hadza tatakhallas fi amrayn. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini tersimpulkan pada dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, annahu ma ba'atha nabiyyan min anbiya'ihi illa ja'ala lahu a'da minal musyrikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, tidaklah mengutus seorang nabi dari kalangan para nabi yang lainnya kecuali Allah telah jadikan pada nabi tersebut a'da, para musuh, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Kama fil ayat allati dzakara al-muallif, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan oleh muallif. Wa kama fil ayat, sebagaimana juga ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Perhatikan. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika, namun cukuplah Rabbmu hadiyan, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, penolong bagi kita. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, kalau kita sudah ditolong oleh Allah taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman dalladhi yansurukum ba'dih. Nah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, apabila Allah Ta'ala telah menolong dirimu, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun ketika Allah Ta'ala menghinakan kalian, tidak ditolong lagi, siapa lagi yang akan menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala? Hanya kepada Allah Ta'ala lah orang-orang yang beriman itu bertakwa atau bertawakal. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, jadi jangan sampai kita keliru. Wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Nah, menunjukkan bahasanya semua pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, walillahi fi dzalikal hikmah, dan hanya milik Allah lah. Nah, dan Allah Ta'ala memiliki hikmah pada perkara tersebut, min ajli an yatabayyana as-shadiq minal kadhib, akan semakin nampak mana yang jujur dan mana yang dusta. Sehingga Allah Ta'ala rinci ayat-ayat itu ya. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami tafsir, kami rinci ayat-ayat itu, dan akan agar semakin nampak jelas jalannya orang-orang yang jahat. Itu akan nampak yang shadiq, yang kadhib, yang sunni, yang bid'i, seperti itu. Nah, wa yatabayyana al-muti' min al-'asi, dan akan nampak orang yang taat
daripada orang yang berbuat maksiat. Idza na'am ba'atsal anbiya, na'am, ketika Allah Ta'ala mengutus para nabi, yad'una ilal huda, yang mereka menyuruh pada petunjuk, sarahunaka, maka menjadilah di sana du'atun ila lid-dhalal. Nah, maka menjadilah di sana ada para dai yang menyuruh pada kesesatan. Min ajli an yumtahan nas, agar min ajli an yumtahan nas, agar manusia itu bisa diuji, untuk menguji manusia. Ayyuhum yatba'ul anbiya, mana di antara mereka yang mengikuti para nabi? Paham itu ya? Jadi jangan kita merasa aman dari fitnah. Kita sekarang berada di posisi Ahlussunnah wal Jamaah contohnya, di atas kebenaran, tapi di belakang sana ada musuh-musuh yang senantiasa bagaimana caranya bisa menggulingkan Ahlussunnah gitu loh. Seperti itu maksudnya. Nah, wa ayyuhum yatba' du'atud dalal, dan mana yang akan mengikuti para dai yang sesat itu? Mana yang akan tergelincir? Nah, diteliti terus, diimtihan, diuji. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian lebih bagus amalannya, yang lebih ikhlas amalannya, yang lebih mencontoh sunnah amalannya, seperti itu. Walaula dzalika, kalau seandainya bukan seperti itu, lakana an-nas kulluhum yatba'unal anbiya. Kalau tidak seperti itu, barakallahu fikum, kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan, tidak menakdirkan ada dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, niscaya manusia seluruhnya apa? Seluruhnya mereka akan apa? Akan mengikuti para nabi. Ini namanya hikmah apa? Ini namanya hikmah apa seperti ini? Hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang yang tata'allaq bi mahabbatillahi jalla wa ala, qad waqa' wa qad la taqa'. Jadi hikmah syar'iyyah itu hikmah yang punya keterkaitan dengan apa? Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian perkara yang Allah Ta'ala cintai, fima yata'allaq bima yuhibbullahu wa yardah, wa qad yaqa' wa qad la taqa'. Paham ya? Wa qad taqa' wa qad la taqa'. Apa artinya? Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi, tapi bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Sekarang perhatikan. Ibadah dicintai enggak? Ibadah dicintai. Kemudian mengikuti para nabi dicintai enggak? Dicintai juga. Tapi buktinya enggak semua manusia mencintai para nabi. Buktinya enggak semua manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Namanya hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu hikmah yang punya keterkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi, tapi belum tentu terjadi. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sekarang liya'budun, perhatikan. Liya'budun, lam di situ lam apa? Liya'budun itu lamul apa? Lamul hikmah wa ta'lil. Lam yang menunjukkan ta'lil, sebab. Sebabnya kenapa sih Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia? Sebabnya agar mereka beribadah. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya barakallahu fikum, hikmah syar'iyyah. Buktinya apa? Buktinya enggak semua manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Nah, inilah hikmah syar'iyyah, barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya Allah Ta'ala menjadikan semuanya ini beriman, mendapatkan petunjuk, itu bisa enggak? Kira-kira? Kira-kira bisa enggak? Kalau Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya, semua makhluknya ini beriman kepada Allah Ta'ala, kenal dengan sunnah, itu mampu enggak? Bisa enggak Allah Ta'ala? Bisa. Tapi nanti hikmah yang lainnya apa? Tertiadakan itu. Jadi Allah Ta'ala sudah menciptakan apa? Penduduk neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Perhatikan itu ayat tersebut. Kata Allah Ta'ala, walau syi'na, kalau seandainya kami menghendaki, walau syi'na la'ataina, niscaya kami akan datangkan kulla nafsin hudaha. Masing-masing orang, masing-masing jiwa itu petunjuknya. Jadi semua dikasih petunjuk semuanya. Islam semua, sunnah semua. Mampu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah benar ucapanku. Nah, sudah benar ucapanku, ucapan Allah Ta'ala tidak akan meleset dari yang Allah Ta'ala ucapkan. Apa itu? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Paham maksudnya? Dalam artian dipenuhi dengan dari kalangan jin dan manusia. Ya, contohnya jin yang manusia yang kufur, yang mereka adalah kufar. Ada ahlu tauhid enggak? Bukan sebagai apa? Penduduknya itu. Nah, barakallahu fiik. Paham itu ya? Ewa. Jadi kalau cuman mampu, cuman Allah Ta'ala itu apa? Di balik itu ada hikmah. Di balik ada yang beribadah, ada yang enggak beribadah, itu ada hikmahnya. Hikmah syar'iyyah tadi itu. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Karena apa? Karena Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Nanti kalau semuanya ditakdirkan beriman, berarti neraka siapa penduduknya?
Kan enggak ada. Nah, hikmahnya berarti apa? Hikmahnya tidak sesuai. Sehingga Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, ada yang beribadah, ada yang beribadah karena di balik itu ada hikmah. Ada hikmah ya. Nah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins gitu. Dan sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahasanya bahan yang di situ yang penduduknya adalah jin dan manusia. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini. Naam. Walau dzalika lakana an-nasu kulluhum yatba'una al-anbiya. Kalau seandainya bukan karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah Taala tidak menciptakan orang-orang para dai yang menyeru kepada kesesatan, niscaya semua manusia akan berada di atas petunjuk dan mengikuti nabi-nabi mereka. Walau fi dzahir, walaupun secara zahirnya. Wala yatamayyazu shadiq fi ittiba'ih, dan tidak terbedakan orang yang jujur dalam mengikutinya minal munafik, daripada orang munafik. Li'anal anbiya, dikarenakan para nabi yattabi'uhumul mu'min as-shadiq, karena para nabi itu yang mengikuti mereka adalah orang mukmin yang jujur keimanannya. Wa yattabi'uhum al-munafiq al-kadzib, dan orang munafik itu juga mengikuti tapi apa? Kadzib, dusta. Karena orang munafik apa sih? Definisinya orang munafik itu huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Orang munafik itu yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kalau dalam lingkupan Ahlus Sunnah apa orang munafik itu? Huwallazi yudhiru as-sunnah wa yubtinu al-bid'ah. Itu. Orang yang menyembunyikan apa, orang yang menampakkan apa as-sunnah, seakan-akan bersama Ahlus Sunnah, daurah ikut daurah, ngaji ikut ngaji, tapi di balik itu barakallahu fikum jahatnya bukan main. Bagaimana caranya menghancurkan Ahlus-Sunnah? Bagaimana caranya mencabik-cabik Ahlus-Sunnah itu? Nah, naudzubillah itu ya. Itu munafik namanya. Naudzubillah. Hati-hati munafik ini. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Karena sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Sab'una kharifa, 70 tahun. Bayangkan itu. Kalau batu dari atas neraka dijatuhkan ke bawah itu sampai ke qa'r, yaitu dasar neraka itu berapa? 70 tahun. Sab'una kharifa, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka ini. Na'udzubillahi minan nar. Walladzi yumayyiz hadza min hadza huwal ibtila' wal imtihan. Dan yang bisa membedakan antara ini dan ini, antara munafik dengan orang yang beriman yang shadiq adalah apa? Ibtila' wal imtihan. Ketika ada ujian, ketika ada ibtila', maka barulah nampak. Oh, ternyata ini orang-orang ini lari. Diuji perang malah lari nih. Padahal ngakunya Islam. Wah, munafik ini, hati-hati. Nah, nampak kan? Ternyata ini orang Ahlus-Sunnah ini ketika diuji baru diuji kelaparan sedikit, diuji enggak punya uang, diuji dia enggak punya harta, langsung dia jadi hizbi. Wah, berarti nampak sekarang mana yang benar-benar sunni salafi mana? Yang kokoh mana? Nampaknya dengan ujian, barakallahu fikum, dengan ujian ini. Diuji sedikit dengan apa? Ucapan yang pedih, ucapan yang mungkin bisa sakit hatinya atau ucapan yang kira-kira menyinggung. Langsung dia kendor, enggak mau belajar lagi. Wah, padahal ketahuan ternyata ini. Nah, seperti itu. Tahunya dengan apa tahu? Dengan ujian ini. Maka dengan ujian seperti ini barakallahu fikum, jangan sampai kita terjerumus dalam perkara yang membuat kita malah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita pasrah dan kita tawakal kepada Allah taala, kita sabari ujian itu, kita terima sebagaimana apa yang Allah taala ujikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm, menuntut ilmu yang syar'i, sehingga kita senantiasa terbimbing di atas ilmu Al-Qur'an was sunnah. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai seorang hamba, sekelompok kaum, ibtalahum, Allah taala menguji mereka. Faman radiya, maka barang siapa yang ridho, yang pasrah, yang tunduk dengan ujian tersebut, pasrah, tidak gundah gulana, tidak mengeluh, kemudian semisalnya apa? Falahu ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang murka, tidak pasrah, tidak ridho, mengomel-ngomel dan semisalnya, falahu sukht, maka na'udzubillah dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita seperti mereka. Bersabar dalam menghadapi ujian ini perkara yang sangat penting, dan ujung-ujungnya apa? Orang yang namanya bersabar itu mendapatkan kemanisan akibat yang sangat besar. Paham ya? Mendapatkan kemanisan. As-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit sebagaimana namanya, namun akibatnya itu lebih manis daripada madu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dibalas sempurnakan pahala mereka tanpa dihitung-hitung. Barakallahu fikum. Jadi
Naam, cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit insyaallah taala akan senantiasa memberikan barokah padanya. Naam, biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.